Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk para pemirsa Resensi Institute di channel Resensi Institute. Dan malam hari ini merupakan podcast pertamanya Resensi Institute, dan kebetulan yang menjadi pembicara pertama kita itu merupakan orang yang sangat luar biasa, setidaknya menurut hostnya ya, menurut saya. Karena beliau ini Ibu Dina Sulaiman merupakan seorang pemerhati Timur Tengah. Beliau juga merupakan penulis, kemudian juga dosen, dan yang menjadikan saya mengatakan hal luar biasa karena 2015 atau 6-7 tahun yang lalu saya membaca bukunya beliau. Gitu. Jadi sebagai seorang pembaca, kita selalu merasa punya kedekatan dengan seorang penulis gitu, meskipun kita tidak pernah ketemu sebelumnya. Nah, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, senang bisa datang ke sini Resensi Institute. Iya. Jadi ini merupakan pengalaman pertama Ibu ke Resensi Institute dan merupakan hal yang sangat kami banggakan untuk teman-teman di Resensi, apalagi akan tayang di channelnya Resensi Institute. Nah, kita bincang-bincang lepas saja Bu ya, sesuai dengan tema yang dibahas malam hari ini mengenai radikalisme di media digital. Sebelum kita masuk ke tema utamanya Bu, boleh dijelaskan sedikit Bu sepak terjangnya Ibu mengenai topik kita pada malam hari ini, aktivitasnya Ibu, kemudian apa hubungannya Ibu misalnya tentang kenapa bisa dipanggil untuk berbicara di FKPT dan BNPT. Oh, ceritanya panjang sekali. Iya, jadi kalau dirunut lagi, kenapa sih saya sampai tiba di titik ini bicara soal terorisme, soal radikalisme, itu sebenarnya bukan hal yang disengaja dari awal ya. Jadi saya sejak 2007 itu nulis di blog, saya bikin blog khusus kajian Timur Tengah gitu ya. Jadi saya rutin menulis, kemudian dari hasil jadi tulisan itu akhirnya dibaca banyak orang, termasuk oleh Kementerian Luar Negeri, diundang tuh ke seminarnya mereka. Jadi mereka ingin tahu perspektif blogger itu seperti apa tentang isu-isu tertentu. Kemudian 2011 awal ya Februari itu kan Arab Spring ya, Tunisia bergolak, Libya, terus Mesir dan lain-lain. Waktu itu saya masih mulai nulis lah tentang Libya, tentang Mesir juga saya tulis. Ya karena blog kajian Timur Tengah ya semua ditulis kan, yang sedang hangat apa. Sampai akhirnya Desember 2011 itu tulisan saya pertama tentang Suriah. Di tulisan pertama saya tentang Suriah itu saya udah bilang ini berbeda kasusnya dengan Libya, dengan Tunisia, Mesir dan lain-lain. Dengan Libya ada kemiripan. Jadi saya bilang ini ada peran Amerika Serikat, Israel dan lain-lain yang ingin menggulingkan rezim, sama seperti di Libya gitu. Jadi bukan sesuatu yang organik dari bawah gitu ya. Mulailah di situ Desember 2011, lalu awal-awal 2012 tiba-tiba banyak yang marah-marah gitu ya. Ya sempat juga ikuti fanspage-nya Ibu. Itu jadi sebenarnya sesuatu yang saya tidak tahu bahwa akan ada akan ada dampak negatif ke saya gitu ya. 2012 itu karena saya waktu itu kan menemukan banyak sekali hoax ya. Jadi dibilang ini di Suriah dibantai, tapi ternyata foto di Palestina, di Irak gitu kan, atau bahkan di gempa bumi Azerbaijan. Ya, jadi dibilang ini di Suriah gitu. Nah saya dengan polosnya ya cuma ngasih tahu aja gitu kan, kalau saya tulis ini bukan di Suriah loh, ini di Azerbaijan, ini di Gaza, ini di Irak gitu. Itu marah orang-orang itu, ada yang di netizen maksudnya ya, komentator marah terus. Mulailah tuh. Bahkan Ibu sampai dianggap berasosiasi sama kelompok keagamaan tertentu ya Bu ya. Jadi ada tiba-tiba dinobatkan jadi tokoh. Terus ya gitulah awalnya. Nah, pertengahan 2012 baru ketahuan. Saya waktu itu tetap terheran-heran. Ada apa, kenapa mereka marah? Salah saya ada di mana gitu ya. Kalau memang itu tidak hoax ya tinggal dibuktikan. Tapi saya sudah membuktikan itu hoax kan gitu ya. 2012 barulah ketahuan, karena ketika itu mereka di Suriah itu mendeklarasikan khilafah. Jadi mereka ada banyak kelompok, ada puluhan kelompok
memberikan statement bahwa kami akan berjuang mendirikan khilafah di Suriah. Pas saya cek satu-satu, oh pantesan ya saya dibully karena ternyata mereka yang di sana itu ada afiliasinya di Indonesia. Nah gitu. Terus waktu itu memang saya sempet tiarap lah, maksudnya sedih banget, maksudnya takut juga ya, takut, terus shock juga gitu, dan keluarga juga kan langsung udah berhenti nggak usah nulis gitu. Sempat itu sampai akhirnya 2013 itu ada teman saya di Suriah inbox, Mbak Dina kok nggak nulis lagi kayak gitu. Saya bilang loh, saya tuh nggak sanggup di ini ya, pokoknya dibully dengan cara seperti ini, dan saya juga takut juga gitu. Lalu beliau bilang gini, wah kalau Mbak Dina saja yang menulis di medsos gitu mengalami tekanan seperti ini, apalagi Syekh Buti ya, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, Syekh Buti siapa? Saya bilang gitu kan. Oh, Syekh Buti itu ulama di Suriah, dan beliau mengecam aksi bersenjata yang ingin menggulingkan pemerintah. Jadi dan itu ulama besar katanya gitu. Akhirnya saya cari-cari, oh iya ternyata ulama di Suriah itu sebenarnya banyak yang mengecam orang-orang yang mengaku berjihad ini gitu. Sementara yang menyatakan ini jihad harus pergi ke Suriah itu kebanyakan justru ulama yang di luar Suriah gitu ya. Misalnya Yusuf Qaradawi yang ada di Qatar misalnya kayak gitu kan. Nah setelah dengar itu sekitar 2-3 hari lah setelah itu, Syekh Butinya gugur syahid, ditembak, dibom. Jadi dia sedang ceramah di masjid, tiba-tiba ada yang mendekat dengan bawa bom di badannya. Bom bunuh diri? Iya, bom bunuh diri, dan diledakkan dan Syekh Buti gugur syahid. Nah waktu itu saya kayak titik balik lah. Iya. Oh harus nulis ini gitu ya, harus nulis gitu karena ya khawatir kalau itu terbawa ke Indonesia, dan akhirnya kan terbukti ya, maksudnya akhirnya banyak orang Indonesia yang bergabung sama kelompok-kelompok jihad tanda kutip itu kan. Nah waktu itu nulis lah. Nah ini makanya buku Prahara Suriah itu kan di depannya itu saya tulis untuk Syekh Buti ya. Saya istilahnya dedikasikan untuk beliau gitu. Karena memang titik balik saya akhirnya saya bilang saya harus nulis itu ya setelah mendengar kabar kematian Syekh Buti. Jadi itu kisah panjang. Iya panjang. Jadi itu kemudian yang tertuang juga di dalam bukunya Dina Sulaiman ini, yang barangkali juga masih terbit Bu ya, masih bisa didapatkan. Ini sudah sold out, sudah lama kan. Jadi kalau teman-teman Resensi Institute pengen baca, itu filenya ada saya taruh di website saya. Bisa diakses Bu ya? Bisa di-download. Kalau Google aja PDF Prahara Suriah masih keluar. Ya jadi bisa di-download di PDF teman-teman. Nah kemudian dari perjalanan itu membawa narasumber kita ke hal-hal yang membuatnya dipersekusi, kemudian dirisak. Itu kemudian juga saya amati di fanspage-nya Ibu, karena banyak nulis di situ sampai berita terbaru mengenai pandangannya Ibu terhadap kasus kematian salah seorang perempuan muda di Iran. Ibu kemudian menampilkan perspektif yang berbeda. Nah, pandangannya Ibu ini sejauh yang kami ketahui atau sejauh yang host baca selalu menampilkan pandangan alternatif dari media-media mainstream, dalam hal ini media-media barat. Jadi apapun konteksnya di Timur Tengah, Ibu Dina Sulaiman selalu memberikan alternatif pandangan bahwa yang ditampilkan media-media mainstream barat itu tidak melulu seperti itu yang terjadi di kenyataannya. Dan sedikit informasi bahwa Ibu juga ini merupakan jurnalis atau pernah menjadi jurnalis di radio di Iran. Ya, jadi kalau misalnya bicara tentang banyak sedikitnya Timur Tengah, ya beliau ini kredibel karena bukan sekedar menulis orang jauh yang menulis tentang sesuatu yang ada di Arab, tetapi pernah tinggal di sana. Iya, gitu. Dan soal Suriah saya juga pernah ke Suriah. Ya, pernah ke Suriah Bu ya. Nah, hubungannya dengan topik kita malam hari ini Bu mengenai radikalisme di media digital. Sebagaimana kita ketahui, kita takut ini Bu, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi bahwa Indonesia ini disuriahkan. Nah, ternyata hal yang ditakutkan itu sedikit banyaknya sudah banyak terjadi Bu. Radikalisme itu tumbuh di Indonesia dan medianya merupakan media-media sosial.
saya ikut kemarin kegiatan yang dilakukan Kesbangpol Provinsi. Salah satu pembicara itu menyatakan bahwa radikalisme itu justru tumbuh di kalangan-kalangan terdidik. Gitu. Bukan kalangan-kalangan tidak terdidik, gitu. Lebih banyak di kalangan terdidik. Bahkan banyak sekolah sekarang, sekolah-sekolah Islam itu ternyata tidak mengizinkan siswanya misalnya hormat bendera merah putih dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bahas Suriah dulu Bu ya, kita bahas Indonesia, tapi tetap ada hubungannya dengan itu. Kira-kira pandangannya tentang itu bagaimana Bu? Gitu. Bahwa ternyata radikalisme itu tumbuh tidak melulu dari kalangan yang mudah didoktrin, karena beberapa kasus yang lalu misalnya kasus bom bunuh diri sekeluarga itu bukan dilakukan orang yang minim ekonomi dan sebagainya, justru orang yang mapan tetapi memberanikan diri kemudian sekeluarga bom bunuh diri. Ya kalau sebenarnya kan banyak teori ya kenapa kok orang bisa akhirnya menjadi radikal dan bahkan kemudian menjadi teroris gitu kan. Kalau saya yang sering saya kutip ketika saya memberikan webinar atau seminar atau jadi pembicara seminar itu teori dari Mukadam tahun 2015. Dia punya teori. Dia seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dia punya teori ada 6 tangga menuju terorisme gitu kan. Nah, sebelum sampai ke dia jadi teroris itu di tangga pertama itu justru dia melihat ketidakadilan. Nah, pertanyaannya kalau orang lihat ketidakadilan, apakah tidak boleh tidak peduli? Ya harus peduli kan. Sebenarnya itu sesuatu yang sangat alami kan. Justru memang anak-anak harus diajarkan untuk peduli pada misalnya kalau ada orang yang dizalimi, ada yang mengalami ketidakadilan, ya memang harus dibela lah mereka gitu kan. Nah kemudian di tangga kedua itu ketika dia lihat ketidakadilan, dia merasa berempati, dia mencari solusi. Apa nih yang bisa dilakukan untuk membela, untuk membantu orang itu? Masih betul itu kan di situ ya? Nah masih betul tuh tangganya. Tapi di bagian yang ketiga dia pada tahap marah kepada pelaku ketidakadilan itu. Problemnya tuh di situ, marah pada pelaku. Identifikasi pelakunya ini yang sering akhirnya oleh kelompok-kelompok tertentu itu dimanipulasi informasinya. Pelakunya siapa sih sebenarnya gitu loh. Oh betul ada ketidakadilan, tapi pelakunya siapa? Nah makanya kadang misalnya kan ada kasus dia lihat ketidakadilan di Timur Tengah misalnya ada misalnya kan di Afghanistan gitu ya, jadi perang-perang melawan terorisme gitu yang disebarluaskan oleh Amerika Serikat kan yang banyak korban rakyat sipil. Afghanistan itu luar biasa itu ya, Amerika Serikat menyatakan hadir di sana untuk melawan terorisme, tapi yang terbanyak tewas justru orang sipil yang tidak ada hubungannya dengan Al-Qaeda gitu ya. Nah, orang-orang itu melihat, nah kan terdidik artinya dia baca, dia mampu membaca, dia mendapatkan akses informasi tentang yang di luar sana. Dia tahu yang bersalah Amerika Serikat, tapi yang dibom yang di Indonesia gitu loh. Karena apa? Ya sama-sama orang Barat gitu kan. Oh ini hotelnya hotel punya Amerika, ini kan kesalahan mengidentifikasi kan. Nah itu mungkin ya salah satu alasan kenapa kok orang terdidik cenderung ya kalau menurut data tadi, informasi tadi, orang terdidik cenderung mudah terradikalisasi karena mereka bacaannya lebih banyak gitu kan. Terus akses terhadap informasi juga lebih bagus dibanding orang-orang yang mungkin ekonominya lebih lemah misalnya. Karena kalau misalnya orangnya ekonomi lemah atau masyarakat tradisional itu masih agak kuat persaudaraannya misalnya. Kali kampung-kampung misalnya itu jarak rumah 10 meter, 1 kilometer masih dikenal. Ketimbang misalnya kita di kota tinggal di BTN tapi rumah di samping itu kita tidak kenal. Jadi seperti itu Bu ya yang terjadi ya. Jadi itu jadi ketakutan kita bersama juga, karena kalau kita bilang terorisme tidak ada, radikalisme tidak ada, justru kenyataannya berkebalikan dengan itu. Itu yang ada sekarang di Indonesia. Banyak kelompok-kelompok yang misalnya menyebarkan paham-paham yang bukan paham-paham keagamaan yang
toleran tetapi intoleran. Itu yang banyak terjadi, Bu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara ujungnya terorisme, awalnya ada di mana? Awalnya di intoleran itu kan. Setelah intoleran ke arah radikal, dia masih di pikiran nih, masih wah benci ini salah, ini harus ditindak dan lain-lain gitu kan. Baru ujungnya terorisme kan gitu. Berarti kalau kita mau melawan atau memberantas terorisme, mencegah supaya tidak ada korban lagi, mencegah supaya tidak ada orang yang mengambil keputusan yang salah dengan bergabung dengan teroris, ya berarti di akarnya, di awal dulu dong intoleransinya ini harus dibereskan nih gitu. Bagaimana kita munculkan empati antara sesama umat manusia, Bu, ya? Baik, kalau sebenarnya gini, kasus apapun di luar negeri, baik itu yang tadi saya ceritakan Suriah, kemudian juga yang baru-baru ini tentang Iran gitu ya, respon pertama kita tuh sebaiknya adalah menunggu ya, jangan langsung share. Ya betul ya, biasa kita langsung share. Ya, karena apa? Karena untuk kasus Suriah itu sebenarnya udah terbukti ya, siapa sih sebenarnya yang ingin melakukan kekacauan di Suriah. Kalau kita belajar geopolitik yang sudah saya jelaskan juga di buku Prahara Suriah, kita tahu ada negara-negara besar, Amerika Serikat, Inggris, Prancis yang memang berkepentingan agar rezim-rezim tertentu di Timur Tengah yang tidak mau tunduk pada kepentingan Amerika Serikat dan teman-temannya dan sekutunya itu, ya mereka ingin menggulingkan itu, dan itu bukan cuma di Timur Tengah sebenarnya. Ada seorang profesor hubungan internasional terkenal banget, John Mearsheimer. Jadi kami kalau di HI itu Mearsheimer, kalau disebut Mearsheimer pasti kenal lah, dia guru besarnya banget gitu. Dia sendiri di salah satu ininya, dan bukan cuma sekali, di kuliah umumnya. Nah bagusnya internet itu ya. Iya. Profesor-profesor di sana ngasih kuliah umum, kita bisa ikut meskipun nggak kuliah di sana. Nah, di kuliah umumnya itu dia bilang bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu memang itu menggulingkan rezim-rezim yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat gitu. Alasan yang dipakai adalah apa? Demokrasi. Lo biasa sering ngomong orang Amerika kurang apa lagi ya, orang Amerika Serikat sendiri yang ngomong, dan memang dia profesor di HI gitu kan. Jadi dengan alasan ingin mendemokratisasi rezim-rezim di seluruh dunia, mereka akan menggulingkan rezim-rezim yang dianggap tidak demokratis. Nah, cuma tidak disambung nih sama Prof. Mearsheimer. Buat apa sih kok harus digulingkan? Apakah betul-betul karena ideologi ingin menegakkan demokrasi? Enggak, sebenarnya ada kepentingan ekonomi kan. Ketika rezim yang dituduh tidak demokrasi itu tumbang, pasti akan ada kesempatan untuk masuk perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengeruk kekayaan alam di negara tersebut. Dan itu bukan cuma di Timur Tengah, di Amerika Latin juga terjadi hal-hal seperti itu kan. Nah, jadi ketika kita melihat ada situasi tertentu di Timur Tengah, termasuk yang di Iran ini, sebenarnya kalau saya akan menunggu, dan saya udah tahu nih pasti ada pasti digoreng ini beritanya sama di media barat gitu. Ya, karena beritanya seragam semua, ya kan, seragam. Nah kemudian akhirnya kan muncul video dari pihak pemerintah Iran. Ini loh videonya itu benar-benar CCTV kan, dia jalan dalam kondisi sehat, tiba-tiba pingsan. Nah pertama, kejadian tiba-tiba pingsan ini 2 tahun terakhir itu sering terjadi kan. Sebenarnya ya, kalau dilihat olahragawan kan banyak yang gitu. Lagi sepak bola tiba-tiba pejabat-pejabat juga banyak yang kejadian kayak gitu 2 tahun terakhir ini itu. Jadi sebenarnya kalau itu tidak terjadi di Iran, mungkin orang biasa aja gitu ya, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali yang terkena jantung ya, masih muda-muda misalnya gitu kan, sejak COVID inilah, sejak masa pandemi ini. Nah kemudian sekarang pertanyaannya, jadi sebenarnya kejadiannya seperti apa sih gitu. Pihak Iran sudah ngomong loh, ini loh CCTV-nya, kita nggak ngapa-ngapain, dia tiba-tiba pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Yang menuduh siapa? Yang menuduh ini disiksa ini, dipukulin ini. Yang menuduh kan pihak lain. Yang harus membuktikan tuduhan itu siapa? Yang menuduh kah atau yang dituduh? Kalau di pengadilan coba. Yang dituduh. Yang menuduh. Kan jaksa kan, coba misalnya ini orang ini melakukan pembunuhan, kata jaksanya. Yang membuktikan bahwa dia melakukan pembunuhan kan jaksanya. Yang menuduh kan, ini buktinya ini.
Nah, pihak Barat dan media-media Barat yang mengatakan bahwa disiksa, mana bukti yang ada kan? Nggak ada bukti. Terus kalau pihak Iran misalnya mau membuktikan, loh kami nggak melakukan apa-apa, dengan cara apa ya? Coba, ini sudah ada nih videonya kan gitu ya, CCTV-nya, kejadian itu kayak gini gitu kan. CT scan si pasiennya ketika Mahsa Amini ini masih di rumah sakit, ada CT scan-nya. Ya, terus apa lagi, dengan cara apa lagi kan, harusnya oke, silakan mana ininya, bukti-buktinya. Itu juga yang saya lakukan ketika saya bicara soal Suriah kan, misalnya Assad itu mau menyiksa rakyatnya, mana buktinya? Setiap kali kasih bukti saya bisa bilang ini hoax gitu. Kenapa kok bisa, kan dari mana kita bisa menyebut ini hoax apa enggak, ya kan dianalisis ya. Maksudnya pakai teknologi kah, misalnya dengan Google Image, terus kemudian bahkan kalau saya tuh pernah melakukan verifikasi dengan cara, kan video yang tersebar itu katanya ini Assad itu pakai senjata gas beracun gitu ya. Itu saya sampai nanya ke orang yang ngerti masalah kimia gitu ya, kalau memang betul itu gas sarin kayak gitu nggak ini ya. Jadi diperhatiin di videonya, betul nggak seperti itu modelnya? Ternyata tidak. Ternyata enggak. Dan kemudian kan biasanya video yang beredar itu ada saja keanehannya, misalnya loh kalau betul di situ gas sarin, kenapa ada yang nggak pakai masker baik-baik saja, misalnya kayak gitu. Dan itu sebenarnya bukan cuma saya yang melakukan verifikasi itu, netizen di seluruh dunia juga bergabung juga ya, dan saling share hasil pengamatan mereka. Nah, untuk di Iran itu juga seperti itu ya, untuk kasus Mahsa Amini ini. Dan kemudian kita gabungkan dengan pemahaman geopolitik ini dengan dokumen. Iya, penting itu dokumen. Dokumen Rand Corporation 2009 itu udah ada tuh ininya, ada rencana-rencana yang harus dilakukan oleh Amerika kalau ingin menggulingkan pemerintahan di Iran gitu kan. Antara lain membiayai kelompok-kelompok demokrasi ya, alasannya demokrasi nih gitu ya, dan memunculkan kemarahan terhadap rezim dan seterusnya gitu. Karena dari kejadian Arab Spring, Iran sama sekali tidak terguncang Ibu ya. Iya, sebenarnya sih kayaknya ada upaya ya, cuma masih ini ya, masih bisa mempertahankan situasi gitu kan ya. Jadi sebagaimana dijelaskan sama Ibu Dina Sulaiman tadi, itu salah satu cara atau salah satu tips yang bisa kita pakai ketika melihat kasus-kasus yang terjadi di luar negeri, yaitu tunggu, jangan reaktif. Sementara kenyataannya di Indonesia memang masyarakat kita itu lebih banyak reaksioner, apalagi yang ada hubungannya dengan hubungannya dengan keyakinan kelompok yang diyakini, misalnya yang hubungannya dengan agama atau kelompok-kelompok feminisme, LGBT dan sebagainya. Nah, ada tips yang lain Bu untuk itu, selain daripada menunggu kemudian memverifikasi, apalagi sepanjang saya ikuti fanspage-nya Ibu itu tidak semuanya pro ya. Saya juga melihat bahwa banyak netizen atau warganet yang mengasosiasikan Ibu dengan kelompok, dalam tanda kutip kelompok Syiah misalnya, karena Ibu banyak di Iran. Sementara di Indonesia ini masih banyak loh Ibu ya, kelompok-kelompok yang selalu melihat misalnya kelompok Islam Syiah itu sebagai sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Ibu sendiri kalau persoalan itu bagaimana menyikapinya? Ya, kalau saya sih, saya pikir yang penting saya melakukan hal yang saya verifikasi terus ya. Semaksimal mungkin saya verifikasi bahwa saya benar gitu ya. Sudah jalan aja terus tentu saya nggak bisa juga mengklaim wah ini saya 100% benar, nggak mungkin. Tapi saya sudah melakukan semaksimal mungkin ketika menulis apapun yang saya tulis itu. Saya tuh jarang nulis itu nulis langsung posting, enggak. Saya pasti baca ulang lagi, dan sebelum nulis itu benar-benar check and recheck dulu baru posting. Nah, prinsipnya itu saya bertanggung jawab atas apa yang saya tulis. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang dipikirkan oleh orang lain gitu kan. Ya sudah, jalanin saja gitu ya. Dan tidak mungkin kita berharap semua orang setuju dengan kita, siapapun. Bahkan Rasulullah pun
juga tidak semua orang setuju dengan beliau, padahal beliau sudah dijamin ya sebagai manusia yang suci gitu kan, manusia yang memang pilihan Allah. Segitupun ada juga yang nggak suka kan itu ya, apalagi kita yang memang manusia biasa gitu. Gitu. Jadi intinya kalau banyak orang yang berpikir hal-hal buruk tentang kita, apalagi bagi penulis yang menulis tentang kebenaran, ya abaikan saja. Karena sebagaimana yang disampaikan tadi, tidak semua orang bisa menyukai apa yang kita lakukan atau apapun yang kita tulis. Ya, dan saya juga terus terang kenapa kok terus menulis tentang radikalisme, terorisme, terutama yang ada kaitannya dengan Timur Tengah, ya karena saya ingin menjaga Indonesia ya, sedikit meskipun itu mungkin langkah kecil gitu kan. Ya, kita kan mencintai Indonesia. Betul. Ya. Dengan cara apa kita menunjukkan rasa cinta itu ya dengan kemampuan masing-masing kan? Ya, ya saya kemampuannya ya di sini ya sudah ini yang saya lakukan. Baik, mungkin kalau masalah perlindungan data dan lain-lain itu kan sepertinya di luar kemampuan masyarakat sipil ya. Itu kan berarti harus negara yang melakukannya dengan segala sumber daya yang mereka punya gitu kan, butuh dana sangat besar dan teknologi yang sangat canggih gitu kan. Nah kalau kita masyarakat ya hanya sebatas melakukan apa yang bisa dilakukan, disuruh hati-hati ya sudah hati-hati gitu kan. Terutama kalau misalnya di media sosial tuh, di Facebook tuh suka ada kuis-kuis apa gitu ya. Nah itu hati-hati banget itu, jangan wah seru ya masukin data ke situ. Nah itu kan beresiko ya, hanya kalau masyarakat sipil ya hati-hati gitu kan. Terus juga kalau terkait dengan radikalisme ya balik lagi ya, setiap kita itu perlu bersama-sama dengan kemampuan masing-masing, jangan merasa follower saya sedikit gitu, enggak ya, satu suara itu bermakna gitu ya. Jadi ya kita coba untuk mengingatkan teman, mengingatkan siapapun yang memfollow akun kita tentang bahaya radikalisme. Terus juga ngomong bahaya, radikalisme berbahaya itu harus di breakdown lagi gitu ya. Maksudnya jangan jadi jargon aja gitu ya. Seperti apa sih yang bahaya itu? Nah gitu kan. Jadi itu perlu misalnya perlu juga mengedukasi diri sendiri supaya ketika kita mengedukasi pihak lain itu juga jelas ya, jadi nggak sebatas jargon-jargon aja gitu. Harus ada langkah-langkah konkret. Iya. Minimalnya sih mengingatkan untuk tidak asal share gitu kan. Info-info, terutama info-info yang paling mudah dimanipulasi itu dari Timur Tengah kan, karena jauh di sana gitu ya. Nah itu yang memang sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk memunculkan empati, kemarahan gitu kan. Nah kalau udah marah gampang kan donasi misalnya kan, atau kalau enggak diajak untuk masuk ke kelompok-kelompok teroris. Nah bahkan organisasi besar di Indonesia pun bahkan pernah nyuplai ternyata nyuplainya ke kelompok teroris yang ada di Suriah. Ya, jadi kalau sebenarnya ceritanya itu begini, ceritanya tuh yang donasi ini ya. Kalau PPATK sih mengatakan ada masuk ke akun yang memang rekeningnya, aliran uangnya ada gitu, ke orang yang terdeteksi terkait dengan Al-Qaeda gitu. Tapi sebenarnya kalau yang saya sering suarakan adalah betul tidak sih sampai ke Suriah gitu kan, ada lembaga yang banyak gitu ya, lembaga yang mengumpulkan donasi untuk Suriah. Sebenarnya pertanyaannya gini aja, kita orang-orang Indonesia nyumbang itu harus pastikan betul nggak sampai ke Suriah gitu kan. Ya kalau main klaim-klaim ya bisa gitu kan. Tapi kan sebenarnya banyak kejanggalan gitu. Yang saya suarakan kejanggalannya aja, tapi mereka nggak mau jawab kan. Iya. Saya cuma nanya kalau betul sampai ke Suriah lewat mana. Sesederhana itu lewat mana, coba buktikan jalurnya. Nggak ada. Ternyata bisa dibuktikan. Nggak bisa. Dan akhirnya mereka juga masih terus mengumpulkan donasi kan. Tapi di mana mereka, dan mereka udah ngomong di Idlib. Iya kan. Nah kalau orang mau belajar sedikit saja baca Idlib itu ada siapa sih di Idlib gitu. Seluruh organisasi teroris ada di situ. Iya, sampai sekarang gitu kan. Pemerintah Suriah masih belum bisa membebaskan, itu satu provinsi di Suriah
yang isinya semuanya itu adalah kelompok-kelompok teroris yang tadinya menguasai Suriah di berbagai tempat, setelah kalah oleh lembaga HAM internasional, oleh Amerika Serikat, yang mereka ini harus dilindungi HAM-nya katanya gitu kan. Jadi gimana ya, harus dievakuasi ya, semua di situ. Hai, Ukraina itu saya juga baru tahu ya. Saya setelah Putin ini menyerang, dia istilahnya kan operasi militer bukan invasi. Invasi karena menganggap wilayah itu masih wilayahnya Rusia. Jadi dia melakukan operasi militer. Nah, saya baru setelah itu saya membaca gitu kan, itu karena itu Eropa gitu ya. Jadi saya tidak mengikuti intens tentang Ukraina dan tentang masalah ini, perseteruan ini kan. Nah, banyak hal yang ternyata ditutupi oleh media barat gitu, apa yang terjadi di Ukraina. Nah, ini mirip kayak Suriah, banyak hal yang ditutupi oleh media barat gitu kan, tentang fakta yang sebenarnya di Suriah. Jadi kesamaannya itu. Dan yang kedua, kalau dari sisi geopolitik, kesamaannya itu adalah bahwa rezim di Suriah dan rezim di Rusia, maksudnya Putin, itu memang tidak dikehendaki oleh Barat. Jadi sama-sama, dan sama Iran juga ya, Cina juga. Gitu ya. Jadi memang Amerika Serikat mengupayakan agar rezim-rezim ini tuh tumbang dan digantikan oleh pemerintahan yang memang pro Barat. Nah, kalau tadi saya kutip Mearsheimer tuh bilang gini, sekarang Amerika itu ingin mempertahankan unipolarnya. Jadi setelah perang dingin kan unipolar ya, jadi porosnya itu di Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa memaksakan kehendaknya ke negara-negara lain. Tapi sekarang yang terjadi adalah proses kemunculan multipolar. Negara-negara sudah kuat muncul, dan misalnya China itu bikin SCO gitu ya, terus bikin BRICS misalnya dengan Rusia juga. Malah sekarang transaksinya sudah tidak pakai dolar lagi. Itu kan berarti perlawanan terhadap unipolar ini gitu ya. Nah, kemudian yang terjadi di Ukraina itu sebenarnya seperti apa? Ukraina itu ada 30%-nya orang yang etnis Rusia. Nah, itu yang orang mungkin media massa juga kayaknya nggak terlalu membongkar itu gitu kan. Dibilang ini Ukraina diserang sama Rusia gitu doang. Padahal yang terjadi adalah Ukraina itu ada 30% warganya yang etnis Rusia, berbahasa Rusia, budayanya Rusia, tapi pemerintah pusat ngomong apa? Dilarang menggunakan bahasa Rusia. Gitu loh. Jadi yang dua provinsi itu, Bu ya? Ya, nah akhirnya merekanya yang orang Rusia akhirnya loh kok ini kok didiskriminasi gitu kan. 2014 mereka menyatakan sudah kami bikin negara sendiri aja gitu kan. Donetsk dan Luhansk itu dua itu kan. Nah, begitu mereka menyatakan memerdekakan diri, yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina itu adalah membombardir ini setiap hari selama 8 tahun dari 2014 sampai 2022. Korbannya rakyat sipil, tapi itu nggak diungkap oleh media massa Barat gitu. Saya juga baru tahu itu, dan itu tuh memang sebenarnya ada di laporan PBB ada gitu ya. Jadi PBB juga tahu itu terjadi, cuma nggak di blow up aja, jadi orang nggak tahu gitu kan. Nah, Rusia alasannya melakukan operasi militer membantu ini karena memang etnisnya mereka kan, maksudnya sesama Rusia. Betul. Kan gitu kan. Secara historis punya kedekatan. Ya, gitu. Nah sekarang kan yang terjadi yang terbaru itu adalah referendum sekarang di wilayah itu, dan hasilnya sudah keluar, mayoritas menginginkan bergabung dengan Rusia. Setelah hasil ini keluar berarti wilayah itu jadi wilayah Rusia kan? Betul. Operasi militer selanjutnya, kata yang berita yang terbaru saya baca, nah ini nggak ada di media Barat, nggak ada di media yang pro Rusia ya, yang disebutkan bahwa sekarang operasinya adalah melawan terorisme. Artinya tentara-tentara Ukraina yang ada di wilayah Donbas ini, di dua wilayah itu dianggap teroris. Kan ini sudah wilayah Rusia kan? Udah wilayah negara Rusia. Nah gitu sekarang kejadiannya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kita gimana nih Indonesia? Nah yang namanya potensi separatisme itu kan selalu ada di Indonesia. Artinya
yang perlu dilakukan oleh kita semua adalah memperkuat persatuan gitu. Jangan sampai ada satu suku yang wah dikucilkan atau bahkan kalau di Ukraina itu ekstrim banget situasinya ya, sampai bahasanya nggak boleh dipakai gitu kan. Terus bahkan dibom selama 8 tahun. Kayaknya nggak mungkin terjadi lah di Indonesia ya. Semoga tidak. Ya gitu kan. Tapi intinya bahwa persatuan itu penting banget gitu ya. Kita ini sukunya sangat banyak. Betul. Ukraina sukunya cuma sedikit kayak gitu kan. Alhamdulillah kita sukunya sangat banyak, kita bisa bersatu dalam NKRI kan. Nah itu harus dihargai banget ketika kita paham bahwa kita itu sangat beruntung negara kita utuh sampai sekarang. Ya artinya jaga baik-baik gitu ya. Semua warga Indonesia punya kewajiban untuk menjaga itu. Iya. Karena beragam etnis, beragam budaya, banyak bahasa, tapi masih bisa bersatu. Iya. Berbeda misalnya dengan negara-negara Timur Tengah, satu bahasa, satu sejarah, satu budaya, tapi itu ada banyak, terlalu banyak intrik politik dan sebagainya. Apa yang bisa kita petik barangkali dari penjabarannya Ibu Dina Sulaiman tadi mengenai media digital, khususnya media elektronik, media massa dan sebagainya, bahwa setiap informasi yang kita terima itu kita harus menunggu. Dan yang paling menarik barangkali bagaimana supaya kita tidak terkonstruk pemikiran kita untuk terus mengikuti pandangan-pandangan atau media-media perspektif barat ini, Bu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana nih warga-warga awam atau orang-orang Indonesia pada umumnya untuk mengklasifikasi atau paling tidak media apa yang harus dia baca gitu supaya mengimbangi gitu kedikdayaan media-media barat ini, karena media barat kan banyak, kemudian juga banyak juga afiliasinya ke media-media Indonesia dan sebagainya. Ya ini tuh pertanyaan sulit ya. Gimana supaya kita tidak melulu membaca atau mengkonsumsi media-media itu tadi. Saya asumsikan sahabat-sahabat di Resensi Institute dan para pemirsanya adalah kalangan educated ya. Jadi artinya dengan privilege yang kita punya, jadi kita ini kalangan yang punya akses pada informasi, kita punya kecerdasan untuk mengelola atau memanage informasi yang masuk gitu kan. Dan kita punya, saya pikir kita adalah kalangan yang dari sisi ekonomi juga kita punya keleluasaan gitu ya. Buktinya bisa beli buku ya, ya kan, beli buku, terus juga mengakses media sosial dengan leluasa. Nah, kalangan yang seperti ini itu sebenarnya punya tanggung jawab lebih untuk meneliti lebih jauh gitu ya. Nah, apakah media barat jangan dibaca sama sekali? Saya tetap baca, tapi saya membaca dengan kritis gitu loh. Jadi contohnya tadi yang kasus Mahsa Amini itu kan, itu kalau kita baca kalimat per kalimat itu banyak yang klaim dan tuduhan tanpa bukti. Sama ketika saya baca soal Suriah itu, saya tetap di buku Perhara Suriah bisa dicek sumbernya, saya juga tetap pakai sumber dari barat juga, tapi dengan kritis. Contohnya apa? Misalnya menurut sumber yang tidak bisa disebutkan namanya, nah dari situ aja udah ini nih. Atau menurut sumber namanya ini, dan dia di media barat tuh dalam hal-hal tertentu dia jujur ya menyatakan, jadi sumber ini kami tidak bisa konfirmasi, dia tetap nulis gitu kan. Atau misalnya kami mewawancarain seorang anak, dia itu korban pembantaian massal, dia bilang gitu, anak ini didatangkan oleh aktivis. Nah, artinya sebenarnya terselip kalimat-kalimat pengakuan bahwa ini adalah berita yang belum terverifikasi sebenarnya. Tapi karena sejak di judul sudah sudah gitu clickbait, kan, sudah bombardir. Terus kemudian di paragraf-paragraf awal sudah penuh penggiringan opini. Informasi yang sangat penting itu justru di situ pentingnya itu banyak orang terlewat. Tapi kalau kita kritis bacanya, oh berarti ini baru satu versi nih kan gitu betul, kan. Nah gitu. Nah kemudian pembandingnya apa? Kalau misalnya Suriah ya kita baca media yang memang resmi Suriah kan, misalnya Sana misalnya gitu ya. Kalau Iran ya kasusnya tentang Iran kita mau verifikasi ya kita verifikasi ke media Irannya juga gitu. Terus kita bandingkan gitu ya. Nah itu kan memang proses yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang terdidik kan. Betul. Ya. Yang selalu mau mencari tahu. Iya. Kemudian menyimpulkan dari hasil bacaannya itu dari beragam perspektif. Dan sedikit informasi Bu, itu yang kita lakukan di Resensi. Jadi Resensi itu merupakan
institusi yang berisi orang yang tidak satu kepala, tidak satu pikiran. Jadi bisa dilihat dari buku-buku yang terpajang di sini. Teman-teman di Resensi itu datang dari beragam ideologi, beragam pandangan, tapi saat yang selalu kita upayakan, ya itu bukan suatu hal yang perlu berlawanan. Maksudnya kita tetap berkawan meskipun berbeda pandangan. Oh, bagus sekali. Ya, Ya. Jadi di sini banyak sekali Bu pandangan-pandangan yang berbeda, termasuk misalnya pemilihan presiden, ya itu berbeda. Iya. Saya sama Kak Tonton misalnya berbeda, tapi nggak jadi masalah. Iya, jadi kan yang banyak terjadi, banyak orang yang tidak menerima perbedaan, Bu. Itu yang banyak terjadi, kemudian itu yang selalu dicoba untuk dipanaskan, semacam apa namanya, rumput kering yang selalu disiramkan bensin, jadi terbakar gitu. Sementara masyarakat kita masyarakat yang reaksioner dan sangat cepat tersinggung ketika berbicara tentang agama atau ideologi-ideologi yang menjadi keyakinannya. Nah, terima kasih banyak ini Bu telah hadir di kanalnya Resensi Institute. Ini merupakan suatu penghargaan yang besar sekali buat kami. Semoga sukses dimanapun Ibu berada. Dan ya teman-teman bisa ikuti fanspage-nya Ibu Dina Sulaiman di Facebook, kemudian juga ada di Instagram Bu ya. Saya tuh ada IG, ada Twitter, ada TikTok juga. Ada TikTok juga, kalau TikTok nggak pernah lihat. Oh ternyata ada TikTok yang menyentuh penulis yang lebih muda barangkali Bu ya. Iya, saya berusaha cuma ternyata akhirnya nggak kepegang juga. Karena kesibukan. Jadi yang foto video-video saya potong pendek-pendek taruh di TikTok gitu. Kan saya juga punya podcast juga YouTube. Ya. Tapi ya gitulah karena sibuk jadi tidak nanti jarang update. Kita subscribe. Iya, terima kasih atas undangannya, senang sekali bisa kesini. Terakhir Bu, buat para teman-teman Resensi baik yang ada di studio ataupun yang ada di rumah maupun penonton-penonton yang bukan merupakan anggota Resensi karena umum di Facebook, closing statement atau pendapat di akhir pertemuan kita di malam hari ini, khususnya tentang topik kita radikalisme di media digital. Baik ya, kalau bicara soal radikalisme, terorisme di Indonesia gitu ya, itu memang nyaris tidak bisa dipisahkan dengan geopolitik Timur Tengah ya, karena ada keterkaitan ideologi, keterkaitan aktor-aktornya gitu ya. Artinya memahami geopolitik itu penting gitu kan. Memahami dunia itu penting. Untuk apa? Untuk merawat Indonesia gitu ya. Jadi karena apa yang terjadi di Indonesia itu di era globalisasi ini nggak mungkin tidak ada hubungannya dengan yang di luar sana gitu ya. Artinya memahami dunia itu adalah syarat untuk bisa merawat Indonesia. Jadi banyaklah membaca gitu ya, banyak mengkaji tentang hal-hal yang terjadi di luar sana, tapi fokus tujuannya adalah untuk menjaga Indonesia. Ya. Terima kasih banyak Bu telah hadir Resensi Institute. Itulah tadi teman-teman perbincangan kita untuk episode pertama Resensi Podcast. Untuk episode selanjutnya kita akan kedatangan tamu-tamu lagi. Semoga tamu-tamunya tidak kalah luar biasanya dari Ibu Dina Sulaiman. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.